Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang merindu, yang mana saya merasakan energi bahwa ada yang betul-betul tersiksa karena merindu ya. Oke, bagaimana situasi dan kondisi ini nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana dirinya sangat merindu. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik, vice versa, di mana kamulah yang memang merindukannya, ya. Jadi kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan, ya. Kalau ini energimu, ya energimu. Kalau tidak, ya mungkin energi dari koneksi kamu, yaitu orang-orang yang terkoneksi ya, pasangan. Tetapi kalau tidak terkoneksi sama sekali, ya berarti readingan ini bukan untukmu, ya. Karena saya mengambil energi yang paling dominan. Kalau kamu punya energi paling rendah, ya nggak dibaca gitu, ya. Oke, kita lihat di sini di kartu pertama ada Four of Swords. Wah, di sini ada Nine of Swords, The Moon, Strike, Queen of Swords, King of Swords, The Sun, Three of Swords. Wah, di sini sakit hatinya luar biasa. Kenapa kamu pergi meninggalkannya? Ataupun mungkin dia yang meninggalkanmu sehingga kamu merasa tidak bermakna, tidak diinginkan. Kok tidak bermakna sih? Kayak seolah-olah kayak kamu tuh merasa bahwa diriku tuh nggak, kok nasibku seperti gini gitu, ya. Ataupun dia gitu. Saya sudah berbuat baik, tapi kenapa kamu apa yang kurang gitu? Kayak seolah-olah tidak kayak macam seolah-olah kebaikanku itu kurang gitu ya. Dia sudah maksimal soalnya untuk membahagiakanmu. Kenapa kamu pergi? Dia sudah berusaha untuk menjadi diri yang terbaik, sudah berusaha meluangkan waktu dan memprioritaskanmu. Ini menurut versi dia. Kalau mungkin kamu merasa bahwa kayaknya enggak deh Kak Ica, ya berarti bukan energi dia gitu. Karena di sini ada beberapa yang memang bucin, ataukah mungkin kamu yang bucin terhadapnya. Akhirnya dia pergi, berpisah. Di sini ada hubungan LDR. Dia lebih memilih karirnya, ujung-ujungnya selingkuh. Ya, karena di sini juga ada LDR, ujung-ujungnya ribut. Ada LDR, ujung-ujungnya nggak ada apa-apa gitu. Kok nggak ada apa-apa sih? Maksudnya kayak macam nggak ada kabar, menghilang begitu aja gitu. Ya. Karena saya lihat di sini masih childish. Ya, akhirnya terbawa dalam pikiran, kenapa sampai dia pergi meninggalkanku, apa yang kurang, apa yang saya perbuat salah kepadanya sehingga dia marah, apa yang membuatnya sehingga dia pergi gitu. Kenapa sampai saya ada juga merasa ada kesalahan gitu ya. Saya punya kesalahan memang, tetapi kok masalah begitu aja nggak bisa dimaafkan sih. Mungkin salah kata,
atau mungkin ada ucapan atau tindakan yang memang agak sedikit tidak menyenangkan, ya setidaknya mungkin bisa dikomunikasikan dan saling minta maaf, introspeksi diri. Tetapi itu tidak bisa langsung main putus aja, ya. Sehingga marahan dan bye. Seolah-olah kayak macam saya ini sudah sangat kejam ya. Ini pun bisa terjadi di dirimu ya. Kamu bertanya-tanya, kenapa sampai saya sudah berbuat baik terhadapnya, tapi malah dia pergi meninggalkanku, mencari orang yang lebih, yang malah dalam tanda kutip pergi selingkuh dengan yang lain. Ya, ada anaknya di sini tapi pergi dengan janda anak berapa. Dia fokus pada anak orang, nggak fokus pada anaknya. Ini contoh ya, karena ada beberapa di sini yang selingkuh dengan orang-orang yang di bawah dia, di bawah standar dia. Artinya kalau seandainya dia selingkuh dengan dalam tanda kutip masih nona, masih gadis gitu kan, ya nggak apa-apa lah, wajar lah. Ini sudah janda, mukanya juga biasa-biasa aja, ada anak juga, anak sendiri aja nggak dikasih makan, anak orang yang kamu kasih makan, kok logikanya tuh di mana gitu. Ataupun mungkin kondisinya sudah punya pasangan ya, tapi masih umbar-umbar kemesraan dengan sahabat. Dalil sahabat, posting di kiri kanan ya, entah di IG, entah di story, entah di Facebook. Seolah-olah pasangannya ini nggak diperhatikan atau nggak berarti gitu. Makna arti pernikahan ini apa menurutnya gitu. Jadi kamu berpikir, ini orang ini waras gak sih? Tapi dia tetap merindukan sosok dirimu yang romantis, yang seperti dulu gitu. Tapi kok sekarang kok berubah? Itu nyesek. Sampai tertekan nih. Dari tidur itu kayak sesak ya. Tuh sampai tulang-tulang belakangnya apa, kayak macam betul-betul nih pedang nih ya. Sudah tembus-tembus ke tulang belakang, pusing, stres, dalam keheningan malam, rasa kesepian, emosi, marah, sampai ada yang mau membalas. Tetapi berusaha untuk lebih tenang ya. Dan lebih fokus pada diri sendiri dan lebih dekat dengan Tuhan, walaupun hatinya sakit, tercabik-cabik ya. Ataupun mungkin kondisinya juga di sini ada beberapa yang kamu terlalu baik, kita putus. Aduh, karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, kita putus aja. Kalau memang sudah tahu ada perbedaan gitu, kenapa dari dulu nggak usah kenal-kenalan, nggak usah pacar-pacaran kan? Kalau hanya mempermainkan perasaan. Sekarang sudah sayang-sayangnya kamu pergi, lebih memilih wanita yang lebih up. Ini ada juga yang merasa seperti gitu ya. Oke, saya mencintaimu, tetapi pada saat ada wanita cantik, dia pergi dengan wanita lebih cantik. Laki-laki ganteng, lebih kaya, pergi ke sana. Padahal dalilnya bilang apa? Kamu terlalu baik, saya ini orang jahat ya. Padahal sebenarnya ada target-target di sana yang lebih dari dirimu. Tetapi bagaimana caranya supaya putus baik-baik, supaya suatu saat nanti kalau dia mau kembali bisa diterima dengan baik-baik. Padahal sebenarnya itu drama. Ujung-ujungnya nggak kerasa baru putus 1 minggu ya, udah punya gebetan lebih kaya ya. Jadi modus aja tuh bilang baik, apa kamu terlalu baik, aku ini terlalu jahat buat kamu, aku nggak cocok ini itu. Kita putus aja. Karena di sini ada juga orang toksik yang hanya mau memanfaatkan. Di mana ada keuntungan, di situ dia berada. Dan pada saat ada target yang lebih baik dari dirimu, dia pergi, meninggalkanmu. Seolah-olah dia yang salah gitu. Kamu terlalu baik, saya ini nggak pantas untuk kamu gitu. Sampai kamu udah memohon dia nggak mau. Ataupun mungkin kondisinya cuman salah kata, tersinggung sedikit, nggak ada pemaafan untukmu. Seolah-olah itu sudah tersakiti model luar biasa gitu. Ya, sehingga kamu tuh kayak macam tertekan secara mental. Kenapa saya begitu jahat? Kenapa saya begitu ini? Ya, karena orang ini pintar dalam drama. Sampai kamu sesak ya. Kadang-kadang kamu juga merindukannya. Tetapi sebenarnya orang ini tidak pantas dirindukan gitu. Kenapa kamu harus merindu orang-orang jahat? Semesta memberikan jarak kepadamu, berarti kamu bersyukur bahwa itu orang jahat sudah dijauhkan dari dirimu. Tapi kamu di sini yang menyakiti dirimu sendiri, seolah-olah tidur nggak nyenyak, sakit kepala karena memikirkan dia, selalu merasa sepi karena ditinggalkan. Ya tinggalkan, cari yang baru dong, yang akan
datang kepadamu adalah orang-orang yang baik suatu saat nanti. Itu harapanmu. Jadi perbaiki dirimu. Karena orang baik akan ketemu dengan orang baik juga. Kalau kamu terkoneksi dengan orang yang mempermainkan, berarti kamu mempermainkan dirimu, di mana kamu tidak fokus pada dirimu. Kamu hanya berfokus pada yang lain, sehingga yang datang hanya persinggahan atau menyakitkan, hanya datang untuk menyakitkan kamu atau hanya untuk memanfaatkan. Kenapa? Karena kamu tidak berfokus pada dirimu. Karena kamu memancingnya, menariknya. Kamu seperti magnet. Jadi kalau orang baik akan ketemu orang baik. Jadi kalau sekarang kamu merasa bahwa kok hidup saya seperti gini ya Kak Ica ya. Hidup saya sudah berbuat baik kepada orang lain. Iya Kak, kamu berbuat baik kepada orang lain karena kamu fokusnya ke orang lain. Dirimu terabaikan sehingga dirimu menarik orang-orang yang hanya memanfaatkanmu. Kamu dari diri dulu. Kamu mencintai dirimu, menyayangi dirimu, sayangi dirimu. Orang-orang yang datang itu yang akan menyayangimu, mencintaimu. Itu yang akan datang. Tapi kalau kamu berfokus pada kebahagiaan orang lain dan mengabaikan dirimu, ya jangan kaget kalau orang yang kamu sayang, kamu bucinkan itu hanya untuk persinggahan. Kenapa? Karena dia tidak betah, karena kamu merasa bahwa dirimu itu tidak pantas dicintai. Kenapa kamu sendiri mengabaikan dirimu? Ya. Jadi fokuslah pada dirimu dulu. Ini kamu tidak, kamu tuh berfokus pada orang lain, penyesalan, emosi, sakit hati, dan kamu tuh memarahi dirimu, kamu menyalahkan dirimu, kenapa saya kurang kaya ya, kenapa saya kurang cantik ya, saya kurang ini ya, saya kurang itu. Hey, no, dirimu berharga. Ya. Dirinya pun sama. Dia ini artinya bisa terbolak-terbalik ya. Cuman kayaknya saya lihat di sini kebanyakan orang yang menghakimi diri sendiri dari orang yang dengar ini. Kamulah yang mendengar. Dimana di awal dia merindukanmu. Cuman energinya pada saat untuk lebih menyalahkan diri sendiri, ada energi yang paling besar ini adalah orang-orang yang mendengarkan. Yaitu kamu yang lagi mendengarkan ini. Ya. Ataupun dia depresi karena kamu melakukan hal-hal yang negatif, menyalahkan dia, playing victim, sehingga dia ada depresi. Walaupun mungkin kelihatannya baik-baik saja, tapi sebenarnya dia itu tidak baik-baik saja. Dia ada hampa, ada dendam, amarah. Begitupun mungkin kalau di posisi kamu, ya kamu marah, dendam, emosi, bahkan seolah-olah sudah tidak percayakan cinta. Walaupun sesak ini karena rasa marah bercampur rindu, bercampur sakit hati, kesedihan, ya, bercampur aduk. Jadi untuk diri kayak macam aduh mumet deh, kerja nggak beres, dimarah pimpinan, ya, mana masalah kesehatan juga lagi kurang fit, ya, bercampur aduk. Nah ini jadi rindu yang menyesak dada. Karena apa? Karena logika kamu tidak bermain. Logikanya tidak bermain kalau ini kondisinya di dia. Kalau terkoneksi dengan dirimu yang toksik. Ada beberapa yang mendengarkan juga toksik, jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Entah ini di dirimu, entah di dirinya. Kalau dirimu menjadi toksik, berubahlah. Tetapi kalau dirinya yang toksik, bersyukurlah kamu sudah dipisahkan dari orang-orang toksik itu. Ya, jadi setiap apa yang terjadi pada diri kita itu ada hikmah yang harus kita ambil positifnya, ambil pelajaran dari hikmah itu. Bukan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, ya, dendam. Masalah dendam pembalasan itu bukan urusan kamu, ranahmu hanya memperbaiki diri. Ya, dendam-dendam apa segala macam itu bukan urusanmu. Teguran itu nanti semesta aja yang menegurnya. Dengan cara semesta, kamu gak perlu repot-repot memikirkan atau capek-capek untuk membalas. Ngapain? Ya, kan tadi saya bilang, kalau kamu membalas, kamu jahat, nanti orang jahat tuh akan datang lebih banyak. Karena kamu memancing. Jadi jangan kamu jahat. Jangan jadi orang jahat. Jadilah orang baik. Supaya apa? Kamu dikelilingi kebaikan-kebaikan dari yang lain. Terkadang kita tuh berpikir harus mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Padahal sebenarnya semua yang kamu inginkan, semua yang kamu raih itu adalah ya titipan. Yang mana masalah pun datang itu karena ada sesuatu yang baik yang akan kamu pelajari untuk bisa menjadi bekal untuk masa depanmu. Kalau kamu memperbaikinya, kalau kamu gak memperbaiki ya hidup kamu ya begitu aja, bahkan lebih terpuruk. Sama seperti kita mau naik kelas,
Kita harus ada ujian dulu ikut gitu, dan ujian itu nggak bisa diwakili, harus kamu. Baru kalau memang kamu bisa menyelesaikan, ya kamu naik kelas sama. Kalau tidak ya tinggal kelas di situ terus. Atau bahkan kamu di DO, atau kalau mau dibilang ya kamu nggak akan lulus, nggak bisa terima ijazah. Nah itu sama, ujian hidup ini harus kamu selesaikan, bukan hanya diam terus hanya menangis ya. Nah ini, jadi tema kita kali ini mungkin ya, rindu yang menyesak di dada ya, mungkin ya. Nanti saya lihat lagi, karena saya lihat di sini merindukan orang-orang toksik. Kamu membuat dirimu menderita, atau dia yang membuat dirinya menderita karena ulah orang toksik. Kalau kamu, tadi saya bilang, kalau kamu menjadi toksik ya, rubah dirimu. Kalau kamu merasa bahwa oh ternyata kok hidup saya seperti begini ya Kak Ica, oh ternyata ada yang salah pada dirimu, dirubah. Terkadang kita tuh menyalahkan Tuhan, padahal itu Tuhan memberikan apa yang kita inginkan loh. Jadi makanya saya bilang, kalau hidup kamu lagi morat-marit, berarti ada yang salah di hatimu, ada salah di pikiranmu. Dirubah mindsetnya, dirubah perilakunya ya, ucapan juga, pikiran juga, supaya apa, hidupmu lebih baik. Nah gitu ya. Jadi bicara tentang kerinduan ya, merindukan orang-orang toksik yang sebenarnya tidak perlu dirindukan, tetapi kamu malah menyiksa dirimu karena pikiranmu. Hati-hati, fisik dan mentalmu harus baik, harus sehat, supaya hidupmu juga sehat. Kalau kondisi mentalmu tidak sehat ya, jangan kaget kalau masalah-masalah yang lain akan muncul. Banyak doa dan lebih ikhlas bisa menerima keputusan, atau kalau mau dibilang ya takdirmu. Karena apa yang kamu inginkan belum tentu yang terbaik. Tuhan tahu ya, semesta tahu mana yang terbaik untukmu. Jadi ikuti arus semesta, ikuti saja skenario dari Tuhan untuk hidupmu, karena itu yang terbaik ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate. Kita lihat lagi untuk koneksi dari zodiaknya. Untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf A, huruf P, huruf D. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Ada huruf J, ada huruf T, ada huruf N, ada huruf M, ada V, ada juga U, ada X, ada bintang sih, ada huruf U, sabar ya zodiak, ada Z, ada Y, ada L, ada V-nya double, energinya up, ada huruf D juga double, R, habis itu K, dan ada huruf S. Jadi untuk koneksi inisial di sini, kamu terkoneksi dengan A, P, D, J, T, N, M, V, U, X, O, Z, Y, L, V, D, R, K, dan S ya. Oke, kita lihat dari koneksi zodiaknya. Untuk koneksi zodiak di sini, kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, ada bintang Cancer, Libra, Taurus, Pisces, ada Virgo, ada Gemini, ada Scorpio, ada Leo, dan Capricorn. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Cancer, Libra, Taurus, Pisces, Virgo, Gemini, Scorpio, Leo, dan Capricorn. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.